Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau semuanya baik ya. Sebelum kita masuki pada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa saya akan pimpin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya saya akan mengabsen dulu kalian ya. Gimana? Semuanya hadir? Apakah ada yang tidak hadir? Nah, alhamdulillah pas semuanya hadir, kita akan belajar pada hari ini yaitu tentang memahami akidah Islam. Untuk memahami akidah Islam itu, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari akidah itu. Apa sih pengertian dari akidah itu? Akidah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata yaitu aqada yaqidu aqidatan, yang berarti yaitu tali pengikat ya. Apa sih yang dimaksud dengan tali pengikat ini? Yang dimaksud dari tali pengikat itu yaitu tali pengikat yang mengikat sesuatu antara yang lainnya sehingga menjadi kesatuan yang kuat yang tidak dapat dipisahkan. Nah, jika masih dapat dipisahkan, maka hal itu masih belum ada pengikatnya, dan berarti juga masih belum ada akidahnya. Dalam pembahasan yang masyhur, akidah juga diartikan sebagai iman, kepercayaan, dan juga keyakinan. Nah, dalam pembahasan Islam, akidah juga diartikan sebagai tali pengikat batin manusia kepada yang diyakininya, yaitu Tuhan yang Esa yang patut disembah dan pencipta serta pengatur alam semesta. Jadi akidah itu harus kuat gitu. Jadi akidah itu sebagai suatu keyakinan terhadap hakikat yang nyata dan yang tidak ada terdapat unsur keraguan dan kebimbangan. Jika kepercayaan terhadap suatu hakikat itu masih ada unsur keraguan dan kebimbangan, maka hal tersebut tidak disebut akidah. Nah, oleh sebab itu akidah itu harus kuat supaya tidak ada kelemahan yang menimbulkan celah untuk ditentang ya atau diragukan. Sedangkan menurut M. Saltut mengatakan bahwasannya akidah itu adalah suatu fondasi yang di atasnya dibangun hukum syariat. Jadi akidah itu menurut M. Saltut yaitu adalah fondasi yang di atasnya dibangun hukum syariat. Syariat itu adalah perwujudan dari akidah itu sendiri. Maka oleh sebab itu hukum yang kuat lahir dari akidah yang kuat. Syariat tidak akan ada tanpa adanya akidah. Begitu juga akidah tidak akan muncul tanpa adanya syariat. Ilmu yang membahas tentang akidah disebut dengan ilmu akidah. Sedangkan menurut beberapa ulama berpendapat bahwasanya seperti halnya Syekh Muhammad Abduh mengatakan ilmu akidah itu adalah ilmu yang membahas tentang wujud-wujud Allah, sifat-sifat Allah, Rasul-Rasulnya untuk diyakini mereka. Meyakini tentang apa? Meyakinkan mereka apa yang wajib pada diri mereka, apa yang boleh ada pada diri mereka, dan apa yang dilarang pada diri mereka ya. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun mengatakan bahwasanya
ilmu akidah itu adalah ilmu yang membahas tentang kepercayaan-kepercayaan imam dan dalil-dalil akal dengan alasan-alasan untuk membuktikan perbedaan antara golongan yang membuktikan jika ada perbedaan dengan golongan ahlu sunnah dan salaf. Segala sesuatu yang terkait dengan Islam ini, dengan rukun iman ini sudah dicantumkan dalam firman Allah, yaitu dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Saya tulis dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aminu billahi, tetaplah engkau beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada Rasulnya Muhammad, wal kitabil ladzi nazzala, dan kepada kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan ala rasulihi, kepada rasulnya, wal kitabil ladzi, dan kepada kitab nazzala yang telah diturunkan min qablu, sebelumnya. Wa may yakfur, dan janganlah engkau ingkar billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya, wa yaumil akhir, dan kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, dan disebutkan juga di dalam hadis Nabi menjawab pertanyaan malaikat Jibril, yaitu
antumina billahi, bahwa sesungguhnya engkau beriman hanya kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya, wa yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, wa ma tu'minuna, dan engkau juga beriman kepada bil qadari, kepada qadar, wa khairihi, yang bagus, wa sarihi, dan yang buruk. Nah, dapat disimpulkan dari hadis tadi bahwasanya dalam Islam itu terdapat rukun iman. Nah, di sini apakah ada yang tahu rukun iman itu ada berapa? Ya, rukun iman itu ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadarnya Allah. Nah, sebagaimana sudah diketahui bahwasanya Islam itu mempunyai 4 sumber, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, sedangkan akidah ini hanya mempunyai 2 sumber saja, yaitu Al-Quran dan hadis. Hal itu membuktikan bahwasanya akidah ini memiliki keyakinan yang tidak diragukan lagi, dan kebenarannya itu pasti. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang dalil. Dalil yaitu merupakan argumen yang kuat dan tidak bisa dibantah. Dalil terdapat 2, yaitu dalil akli dan nakli. Apa sih dalil akli itu? Dalil akli adalah dalil yang berdasarkan kepada penalaran akal yang sehat. Segala sesuatu yang berkaitan dengan akal atau dengan akidah itu kita meyakininya jangan secara ikut-ikutan, melainkan harus berdasarkan kepada keyakinan akal yang sehat. Jika ada manusia yang tidak bisa menggunakan akalnya karena ada gangguan, nah, maka orang tersebut tidak akan dibebani untuk memahami akidah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dalil akli itu adalah dalil yang berdasarkan kepada penalaran akal yang sehat. Jika ada manusia yang tidak bisa menggunakan akalnya karena ada gangguan, maka manusia itu tidak dibebani untuk memahami akidah. Nah, yang kedua yaitu dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Memang akal manusia bisa memajukan dan mengembangkan ilmu dan teknologi, tetapi akal manusia tidak akan mampu untuk mengetahui hakikat zat Allah yang sebenarnya. Nah, akal manusia juga tidak akan mampu untuk menyelidiki hal-hal yang gaib. Maka oleh sebab itu, untuk mengetahui hal-hal yang gaib tersebut, kita harus puas dengan wahyu Allah. Nah, wahyu Allah itulah yang disebut dengan hadis nakli, dalil nakli ya. Dalil nakli ini sifatnya itu qat'i, pasti ya, dan kebenarannya berlaku di dalam ruang dan waktu. Nah, dalil nakli ini mempunyai 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, jadi segala sesuatu yang tidak dapat dibuktikan dengan akal, janganlah engkau untuk membuktikannya dengan akal. Cukuplah saja kita mempercayai bahwa itu benar adanya. Seperti apa contohnya? Seperti surga, neraka, hari kiamat, alam barzah, alam mahsyar, malaikat. Nah, semua itu memang kita belum merasakannya, belum melihatnya, apalagi belum merasakannya, belum melihatnya, dan belum pernah mengalaminya ya. Tetapi hal itu harus kita percayai bahwa benar adanya walaupun kita belum merasakan dan melihatnya ya. Nah, jadi dalil akli itu adalah dalil yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis, dan sifatnya itu adalah qat'i, pasti. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari akidah Islam itu untuk apa ya? Yang pertama yaitu untuk mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah. Nah, jadi kita
ibadah harus niat kepada Allah. Janganlah kita berniat hanya ingin mendapat pujian. Berniat ibadah itu hanya untuk mendapat pujian, mendapat imbalan, atau terkadang ada manusia yang niat ibadahnya hanya ingin terlihat oleh si dia gitu. Contohnya seperti gini, si Rijal ini ingin bersedekah. Nah, ingin bersedekah, tetapi dia bersedekahnya itu di depan orang banyak ya, karena ingin mendapat pujian. Di depan orang banyak dia memberikan sedekah dengan, wah saya memberikan sedekah kepada si Akmal dengan nilai rupiahnya 1 juta karena dia tidak mampu. Nah, itulah janganlah seperti itu. Kita harus beribadah itu harus dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yaitu untuk menghindari pikiran dan akal dari rasa gelisah yang timbul dari lemahnya iman. Dari lemahnya iman akan timbul kekosongan hati dan akan membawa manusia kepada jalan yang sesat. Contohnya seperti apa? Banyak, di zaman sekarang ya, banyak perekonomian dan pekerjaan yang terhambat karena adanya pandemi ya, karena ada virus corona. Hal ini sangatlah meresahkan kepada keluarga ya, terutama kepada seorang ayah. Nah, hal tersebut janganlah kita sesekali untuk mengingkari Allah. Janganlah kita pergi ke dukun atau untuk memelihara tuyul ya. Janganlah sama. Tujuan itu yaitu untuk menghindari akal dan pikiran dari rasa kegelisahan yang timbul dari lemahnya iman. Nah, yang ketiga yaitu untuk menenangkan jiwa dan pikiran dari rasa cemas. Nah, contohnya seperti apa? Ini ya. Jika kita diberi ujian oleh Allah dan cobaan oleh Allah, orang yang lemah imannya tidak akan menerima ujian tersebut. Mereka akan marah-marah, tidak akan menerima apa yang diberikan kepada manusia tersebut ya. Tetapi jika orang yang imannya kuat yaitu mereka akan berdekat hatinya kepada Allah. Dia akan mencoba untuk menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah, dan mereka juga akan bersabar dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Yang keempat yaitu untuk meluruskan tujuan dan perilaku yang untuk memberikan tujuan dan perilaku yang menentang kepada ajaran Allah. Contohnya seperti apa? Banyak di zaman sekarang yang timbul ya, ajaran-ajaran baru yang berbeda ajaran dengan ajaran Allah. Seperti apa? Sunda on Fire, apalagi Islam Nusantara, dan masih banyak lagi ajaran-ajarannya ya. Nah, yang selanjutnya itu ada metode. Nah, metode ini terdapat dua, yaitu dengan yang pertama yaitu dengan metode pembiasaan dan keteladanan. Nah, metode ini dapat diterapkan di keluarga ya, karena dapat diterapkan di keluarga ya. Karena di sini peran orang tua sangatlah penting dalam menanamkan akidah kepada anak. Nah, dalam menanamkan akidah kepada anak itu harus ditanamkan kepada anak sejak usia dini agar imannya lebih kuat dan semakin berkualitas. Nah, yang kedua yaitu dengan metode pengajaran dan mengajar. Nah, pembelajaran dan mengajar di sini bisa dilakukan di sekolah, di lingkungan, dan di keluarga. Nah, bisa diajarkan seperti la ilaha illallah, dan memberikan anak itu doa-doa, apa saja sifat-sifat Allah, apa itu wujud-wujud Allah, dan siapa rasul-rasul dan malaikat-malaikat yang harus kita ketahui ya. Yang selanjutnya yaitu prinsip dari akidah Islam itu. Yang pertama yaitu kita harus percaya bahwasanya Allah itu esa, satu ya.
kita janganlah sesekali untuk beringkar kepada Allah, untuk mengingkari Allah. Nah, kita harus percaya, kita harus sembahyang hanya kepada Allah, kita harus percaya bahwa Allah itu hanya satu esa. Nah, yang kedua yaitu kita harus percaya bahwa Rasul telah diutus langsung oleh Nabi ya. Kita harus mempercayainya bahwa Rasul-Rasul telah diutus langsung oleh Allah di bumi untuk memimpin umat. Nah, karena waktu sudah habis, kita akan simpulkan terlebih dahulu ya. Pengertian dari akidah itu adalah tali pengikat batin manusia yang diyakininya terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Pencipta serta pengatur alam semesta. Yang kedua yaitu dalil. Dalil terdapat dua, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli adalah dalil yang berdasarkan pada akal, sedangkan dalil nakli adalah dalil yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Nah, tujuan dari akidah Islam itu ada 4, yaitu untuk mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah, lalu menenangkan jiwa dan pikiran supaya tidak cemas, menurunkan pikiran dan akal dari kegelisahan yang timbul dari lemahnya iman, lalu meluruskan tujuan dan perilaku yang menyeleweng dari ajaran Allah. Yang selanjutnya itu metode. Nah, metode dari akidah Islam itu ada 2, yaitu dengan metode pembiasaan dan keteladanan. Lalu yang kedua yaitu mengajar dan belajar. Nah, prinsip juga ada 2, yaitu mempercayai bahwa Allah itu hanya esa, dan yang kedua yaitu bahwa Rasul-Rasul Allah telah diutus langsung oleh Allah. Nah, sebelum saya tutup, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan kerjakan tugas PG di halaman 87, dikumpulkan minggu depan. Saya periksa ya. Saya ada periksa minggu depan. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.